Keputusan soal jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Menjadi relokasi dengan secara dipaksa. Kami disuruh riba, pindah dengan biaya yang luar biasa. Itu bukan dari Pemkot tapi swasta yang punya. Pindah dengan harga tinggi, dengan harga yang tidak sedikit 30 juta. Apa mau kalian? Itu gratis. Tapi kami dipotong pindah dengan harga yang tinggi. Didengar oleh wali kota dan wali kota dan DPRD. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Kami setiap hari melihat konten Bapak di Instagram, tapi tidak pernah sedikit pun tentang pasar Bogor yang dijolimi Pak. Setiap hari melihat Instagram mereka datang rumah orang, datang ke sini terbang angkot, tapi pasar Bogor yang dijolimi tidak pernah dilirik. Kalian punya duitnya atau duitnya? Suka kali itu, tidak perlu buka. Sekarang kalian berorasi di sini minta damai, tolong dialihkan. Bapak Wali alihkan dia anak. Saya minta kepastian bukan lagi di sini. Kalau pasar Bogor itu sekarang ini penggemar Deddy Mulyadi, sadar gak sih kalau sebenarnya dia membelah masyarakat? Media sosial memudahkan Deddy Mulyadi buat membelah masyarakat menjadi kami melawan mereka. Kami merujuk ke kebanyakan rakyat yang dia klaim dia wakilkan, sedangkan mereka adalah kelompok lain yang berbeda pendapat atau yang dianggapnya musuh. Cara sama yang dipakai oleh Donald Trump waktu menang pemilu tahun 2016 lalu. Beginilah komunikasi politik Deddy Mulyadi menggunakan media sosial. Pengguna media sosial cenderung hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Akibatnya pendukung Deddy Mulyadi sulit menerima sudut pandang berbeda yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka. Misalnya, mereka tetap menganggap siswa nakal harus dihukum tanpa memahami alasan dibalik perilaku mereka tersebut. Karena Bapak Aing udah memisahkan warga Jabar melawan mereka, yaitu ormas dan remaja nakal. Setelah dibagi antara kami lawan mereka, jadi deh itu panggung politiknya, yang dimana itu dibagikan di sosial medianya. Sehingga seluruh konten tersebut ia gunakan untuk memperkuat citranya sebagai Bapak Aing yang datang mengayomi pemimpin karismatik, tokoh utama dalam panggung politiknya. Kadin bikin aturan bahwa anak-anak pelajar di Jabar itu nggak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam. Tapi banyak yang protes. Kok bisa? Gue bingung juga. Karena kalau di luar negeri sebetulnya anak-anak pelajar itu nggak ada itu yang keluar malam. Jam 7 malam ya udah pada di rumah gitu. Mau musim dingin yang memang malamnya lebih cepat atau bahkan semi sama musim panas di mana siangnya lebih panjang, itu anak-anak pada di rumah gitu. Orang tuanya udah pada ngandangin jam 9 itu mereka udah harus tidur karena mereka harus belajar. Padahal mereka belajarnya itu besok paginya jam 9 gitu. Tapi jam 9 malam juga udah ada di tempat tidur. Nah, sementara di Indonesia itu anak-anaknya kan belajar lebih pagi ya. Harusnya memang ada di rumah itu dari awal, ya nggak sih? Kalian setuju nggak kira-kira kalau kebijakan KDN itu diterapkan bukan cuma di Jawa Barat tapi juga di Indonesia? Jawab di kolom komen ya. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah nu kos kieu ye, anu teu nu geus butak otakna kos kieu. Nah, waktu keur RK ngajabat sia ngacari ciwai ha. Ayeuna Pak Deddy sia kritik na geus konten teh kenaon teh. Ari sia nyaho pagawean Pak Deddy di mana? Ti bujur seeng, lain ti konten. Aing di Taiwan nyaho kinerjana Pak Deddy ti saha? Ti bujur sia. Meureun ti konten blog.
Mata jadi jelema kudu cerdas, plok. Ulah saenak wae. Sabar. Kanu korupsi sia dia. Cicingkeun teu babarawakan ka Padedi nu berjuang mati-matian demi rakyat usia babarawakan plok. Dasar. Terkait itu saya sih setuju karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin segar, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga karena tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Tapi nggak akan berat tuh bangun lebih pagi terus berangkat lebih pagi gitu? Enggak sih, enggak, aku mah enggak ya. Jam 6.30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya. Akhirnya gak ada PR itu. Berarti mendukung gitu ya? Pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa? Akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Pertanyaan sederhana pula buat kalian yang demo. Kreativitas apa yang telah dibunuh? Satu. Yang kedua, berapa kalian dibayar? Ketiga, siapa kalian yang membayar? Empat, kalian bukan siswa tapi mahasiswa. Iya benar. Mikir. Ada sejumlah mahasiswa datang ke kantor wali kota untuk demo. Mereka keberatan karena ada aturan gubernur diberlakukannya jam malam. Lalu pedagang dan angkringan pun mengeluh Aryo karena dagangan dan angkringan mereka sepi dan mematahkan kreativitas anak remaja. Lalu itu tuntutan elemen mahasiswa. Menurut Aryo bagaimana? Oh itu yang kemarin itu bagus, anak muda yang kritis bagus, kalau tujuannya untuk membangun Jawa Barat. Hanya saja yang sangat disayangkan tuntutannya pemberlakuan jam malam, karena pedagang dan angkringan jadi sepi, jadi terus mematahkan kreativitas anak remaja. Ini Rio kasih tahu, itu tuntutan, itu demo sangat dasar, tuntutan sangat dasar. Jadi itu, aduh, untuk pedagang jadi sepi, angkringan jadi sepi, itu yang membeli bukan hanya anak sekolah. Iya betul sih. Itu yang dibatasi anak. Iya benar. Terus mematahkan kreativitas anak remaja, anak sekolah melakukan kreativitas di malam hari. Kreativitas apa? Jadi untuk demo ini sangat tidak relevan menurut Rio, sangat datar. Coba demo ke wali kota Bandung mengenai anggaran, mengenai bencana banjir, mengenai hal-hal eksploitasi anak, perdagangan manusia, itu kan banyak permasalahan kita di kota Bandung. Ini tuntutannya tuntutan sangat mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi ingat masa kecil ya, SD pulang jam 11, jam 12 ya, tidur siang, jam 3 madrasah sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Kalau belum sampai rumah, mimi saya, ibu, sudah siap-siap dengan sapu lidi. SMP dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum di rumah, mama, bapak saya sudah siap-siap dengan sandalnya yang kulit itu. SMA bisa sampai jam 10. Kuliah, nah baru bebas. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tua. Apalagi di jurusan arsitektur kan, sering begadang sama teman-teman kuliah. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Kenapa setuju? Yang pertama, menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal. Yang kedua, anak-anak juga butuh
aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan, dari mulai balapan liar, mabuk-mabukan, merokok. Lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Nah, sehingga ini sangat positif untuk kembali bagaimana jam malam untuk para siswa diatur untuk bisa memaksimalkan pembentukan karakter bagi mereka untuk fokus tentunya yang berkaitan dengan belajar. Apakah mereka masih bisa main? Masih bisa main, tapi dibatasi sampai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu tidak boleh ada aktivitas, kecuali ya tentunya bila kegiatan khusus yang dilakukan pendampingan misalnya oleh orang tua, itu masih bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan kebijakan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kita ingin anak-anak kembali seperti zaman dulu saya, yang tertib waktu. Bagaimana apabila ada yang melanggar? Tentunya bukan sanksi ya, bukan sanksi hukuman yang diberikan oleh pemerintahnya, tetapi pembinaan. Orang tuanya diundang, anaknya diundang, untuk anak juga patuh kepada orang tua juga patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat di Jawa Barat. Hatur nuhun, merdeka. Pertama adalah agar tidak ada angkot-angkot yang ngetem sehingga menimbulkan kemacetan. Yang keduanya juga memberikan istirahat pada mereka. Biarkan mereka seminggu nggak kerja tapi dapat penghasilan, karena mereka sangat terbatas penghasilannya sekarang. Kemudian juga hibich, sekarang sudah hijau, sudah ditanamin. Hari ini hari terakhir alat-alat berat beroperasi, dan kemudian juga para pegawainya sekarang sudah nanam pohon. Ya, sedikit-sedikit juga ada bantuan untuk menjelang Lebaran. Buat adik-adikku yang kemarin sempat saya tegur, saya marah, saya tidak punya niat apapun ya, kecuali ya satu aja, hidup harus empati. Walaupun saya misalnya ada pernyataan dulu akan membantu tanggal 27, nah kemudian ketika ada orang yang lagi kerja, bantuin dong, hanya sekedar nanam satu pohon. Dan saya dengar mereka sudah menanam pohon ya, dan insya Allah nanti saya akan merealisasikan apa yang menjadi harapannya. Dan kemudian kok jumlahnya nggak gede, yang dibantunya banyak, bukan satu orang, ratusan ya, ratusan. Itu pun saya nyisihin buat jatahnya nih, yang sebagian disisihin ke sana. Kemudian yang mana lagi, yang Garut udah lancar ya, mudah-mudahan yang Cirebon lancar semuanya. Pokoknya salam untuk semuanya. Maafin saya, banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin menyinggung orang. Oh, nggak lupa lagi, itu yang apa, kali sepak Bekasi juga sudah ya, kemarin kita sudah distribusikan, dan itu dibantu oleh kegiatan-kegiatan sosial ini. Hari ini banyak mendapat bantuan juga ya, dari Baznas, kemudian juga BJB peduli juga ikut peduli terhadap warga yang lagi kesusahan. Semoga seluruh keluarga besar di Jabar bahu-membahu untuk membantu masyarakat. Dan saya juga ngucapin terima kasih ya, hari ini sudah banyak informasi dari perusahaan-perusahaan, dari kantor-kantor pemerintah. Pak, sekarang katanya tidak begitu kayak dulu. Orang banyak yang mengaku oknum ormas, oknum LSM, atau orang bergaya preman mintain uang, hari ini sudah nurun. Semoga langkah-langkah kita untuk kebaikan. Mohon maaf ya,
Kalau saya banyak langkah-langkah yang mungkin menyinggung atau mengecewakan, saya nggak ada jalan lain bagi diri saya. Lebih baik saya dibenci oleh banyak orang, tapi untuk masa depan, daripada dipuji oleh banyak orang, tapi membuat kehancuran.